Bagaimana Yosua berdoa supaya benteng dari kota apa? Yeriko hancur. Allah yang memberikan. Tapi saya mau berbicara sebelum itu. Sebelum kehancuran kota Yeriko. Namun sebelumnya mari kita lihat dahulu iman itu apa sih? Apakah iman itu seperti ini? Saya nyupir dari dari Jakarta ke Bandung. Lalu karena saya beriman, Tuhan saya percaya top setiran. Saya yakin nubruk saudara-saudara. Jadi kita harus sadar kalau iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan, maka kalau yang namanya anugerah tuh tidak bisa otomatis berkembang, tidak ada autopilotnya, tidak ada. Pastor, saya sudah berserah kok, saya sudah berdoa, saya sudah percaya pada Tuhan, tapi cicing wae, sarwajeng bodoh. Jadi kalau iman itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, maka kita pun harus mengolah, mengembangkan iman kita. Menggunakan iman kita, memakai iman kita dalam kehidupan. Saya kok kaget ya, kenapa Tuhan sampai memberikan iman? Apalagi iman yang diberikan kepada manusia adalah iman yang seperti ini loh, mengerikan imannya. Lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Allah itu memberikan iman sebagai senjata dalam kehidupan, kenapa? Apakah hidup itu sulit? Itu hidup sulit memang kayak gitu. Tapi yang masalah adalah apa? Manusia ini rapuh. Maka Tuhan memberikan iman supaya kuat. Ingat, para rasul pun berdoanya apa? Tuhan tambahkan imanku. Tambahkan imanku. Saya juga sama Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi yang konsultasi ibu-ibu, make baju ketat KB, roknya pendek, saya akan berkata Tuhan tambahkan imanku gitu ya. Saya tidak pernah berdoa Tuhan tambahkan cintaku, jatuh cinta nanti gitu ya. Tidak, Tuhan tambahkan imanku. Karena seringkali, karena apa? Karena konsultasi itu kan dari hati bertemu hati. Jadi muntah hati-hati, jadi sehati. Ini membahayakan di sini. Maka iman kalau dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Tuhan itu kalau tahu memberi berkat iman, memberi rahmat iman, Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang tanpa harapan. Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang apa? Sepertinya tertutup semuanya. Teu bisa nanaon. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya harapan. Dan ingat, kalau orang punya harapan tuh kapanpun bisa tertawa dan tersenyum. Benar, tersenyum. Yes, gitu ya. Karena beberapa yang di PD Paulus ini dari sejak zaman saya ololeho sampai lehona garing, mintanya didoakan supaya dapat jodoh. Sampai sekarang saya tanya, belum dapat Romo. Tapi dia tetap tertawa, tersenyum dan percaya. Saya tetap percaya. Yes, kata saya. Mari kita tetap bertahan percaya. Pasanganmu adalah Yesus mungkin gitu ya. Jadi kalau orang punya harapan, hidup itu lebih enteng.
Hidup itu akan dihadapi dengan apa? Dengan sukacita, nggak berat. Jadi pertanyaannya, apakah kalau orang yang punya iman, tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya masalah? Oh, orang-orang pede ini masalah gede. Masalahnya gede banget. Maka mereka pede terus. Jadi Bapak Ibu, bukan jaminan kalau kita dekat dengan Allah, kalau iman kita sudah besar, lalu tidak akan ada masalah, tidak akan ada godaan. No. Bahkan sering kali di saat kita menjadi lebih baik, godaannya makin besar. Coba pada saat Anda mencoba untuk berhenti untuk merokok. Kabeh nawarkeun rokok gitu. Kabeh, hayu ngarokok deui, nyanggeula sabatang weh gitu ya. Besoknya nyanggeul sabungkus gitu ya. Isuknya lagi nyanggeul satoko gitu ya kabeh. Selalu di saat kita mau jadi baik, godaan akan makin besar. Nah, kalau demikian, mari kita belajar. Bagaimana kita menjadi pribadi manusia yang beriman? Atau jangan-jangan kita ini adalah pribadi yang penuh keraguan, penuh ketakutan, penuh dengan apa? Rasa ketidakpastian, ketidakyakinan. Ingat, keyakinan tidak pernah ada di dalam diri kita karena diri kita. Enggak, kita yakin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat pengalaman siapa? Yosua dan Kaleb. Yang tadi saya katakan. Yosua menghancurkan tembok. Awalnya adalah apa? Musa adalah pembawa nabi besar bagi orang Israel. Karena dia menghantar dari Mesir ke Kanaan. Nah, mau masuk Kanaan rupanya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Mari kita saksikan. Ada dua tokoh dari 12 suku Israel yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka mereka menyerukan apa? Tuhan itu menyertai kita. Jangan takut kepada orang-orang Filistin itu. Orang-orang Kanaan itu. Tapi apakah semudah itu? Apakah mudah orang beriman menguatkan orang yang penuh keraguan? Gak gampang. Mari kita saksikan dari kisah yang tertulis di dalam kitab Bilangan. Jadi awalnya tuh begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Dan Musa percis melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diambil berapa orang? 12 dari suku Israel. Dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb dari suku masing-masing. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dengan berkata begini, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri yang mau diberikan Tuhan kepada kita itu. Coba lihat, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanahnya? Jadi suruh diamati oleh pengintai. 12 orang. Dan mengamati selama berapa? 40 hari. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dan para pengintai itu datang ke Musa, Harun dan bangsa Israel. Mereka laporan. Kan istilah sekarang mah survei. Survei dulu sana gitu ya. Gimana tempatnya?
Jadi 12 orang ini survei dan setelah survei laporan ke ketua dan bendahara dan kepada umat. Lalu bagaimana surveinya? Lihat di ayat 27. Mereka bercerita, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya edan. Dan inilah hasilnya. Itu. Jadi orang-orang tuh benar Musa alus pisan. Jos. Iya benar. Ini Tuhan tuh gak bohong. Bagus banget. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat loh. Kota-kotanya berkubu. Sangat besar. Ingat kalau kota itu di dataran gampang diserangnya. Kalau berkubu-kubu itu sulit diserangnya. Nyerang ini yang lain ikut nyerang. Jadi itu menjadi sulit. Karena mereka adalah pasukan-pasukan kecil. Dan itu yang terjadi di tanah Kanaan. Suku-suku bangsa itu sendiri-sendiri, nggak bersatu. Maka pada saat suku bangsa Amori dihajar, Filistin akan siap-siap. Ini yang menyulitkan. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Siapa keturunan Enak yang dikalahkan oleh orang Israel? Dari Gad, suku Gad dia. Siapa? Goliat. Karena suku Enak itu suku raksasa. Dan salah satunya adalah Goliat. Sukunya tinggi besar. Orang Amalek jagoan banget tinggal di sana. Dan seterusnya. Jadi mereka itu lihat bagus. Ngomong negerinya bagus. Tapi berat. Hese. Bapana galak. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu akan selalu dimudahkan. Enggak. Kita akan selalu melihat hal yang menyulitkan kita. Aduh mungkin atau tidak. Bisa atau tidak. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Ragu-ragu. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Tawar hati. Tadinya penuh kepercayaan, tadinya penuh semangat, bener alus pisan. iPad ningali, edan sia jelema gede-gede pisan. Lihat, tawar hatinya kelihatan dari sini nih, gua liatin ini ya. Ya. Juga di ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi ayah penduduk Lembang dicaplok ke tanahnya gitu ya. Itu lihat kabar busuk. Artinya apa? Mengada-ada. Lalu lihat apa? Semua orang yang kami lihat di sana orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak. Berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya alah orang Israel. Plok. Paeh mana? Jadi perhatikan bahwa kalau kita takut, ketakutan itu makin apa? Besar. Sehingga kita berkata, moal bisa, moal mungkin. Gitu. Semakin khawatir, semakin takut. Namun kita lihat apa yang terjadi. Padahal sebetulnya Kaleb sudah ngomong apa? Lihat di sini Kaleb di ayat sebelumnya. Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa di hadapan Musa dengan berkata, tidak, jangan takut. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan bisa mengalahkannya. Kaleb ngomong seperti itu. Tapi tidak didengar. Bahkan apa yang terjadi setelah orang-orang Israel mendengar bahwa mereka seperti belalang. Apa kesimpulan mereka?
lebih menyedihkan saudara-saudaraku. Ini kesimpulan mereka. Lalu segenap umat mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Paduan suara. Kalau tadi di sini kan worship leadernya dan worshippernya semua menyanyikan pujian. Ini menyanyikan apa? Ratapan. Menangis. Bersungut-sungut. Bahkan semua orang Israel bersungut kepada Musa dan Harun. Dan semua umat berkata kepada mereka, lihat menyedihkan sekali ratapannya. Menyedihkan sekali. Ini kelihatan banget orang kurang ajar. Berkata apa? Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, itu lebih baik. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir dan jadi apa? Budak lagi. Lihat, sudah mau dibebaskan oleh Tuhan. Sudah sedikit lagi nyampe, sudah berapa tahun? Berapa tahun? 39 tahun kurang 1 hari. 40 tahun, belum. Jadi setelah begitu lama, mereka ngomong apa? Balik ke Mesir aja yuk. Lebih baik kita tetap jadi apa? Lihat betapa menyedihkan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, baik kita mengangkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Menyedihkan ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel. Musa sedih. Musa sedih. Sekian tahun Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar. Gunana. Tidak ada gunanya. Mereka masih tidak percaya pada kuasa Tuhan. Menyedihkan sekali. Ini lihat, bandingkan antara manusia yang penuh keraguan, ketakutan, dan manusia yang penuh iman. Maka lihat di sini muncullah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini adalah tadi 12 dari 12, 2 orang ini berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai ini luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut pada mereka. 10 orang yang penuh dengan keraguan. Lawan berapa? 2 yang penuh dengan kepercayaan. Yang menang siapa? 10 orang itu. Itulah orang PD itu selalu baik-baik, suci-suci. Tapi tebener kabeh gitunya. Yang 2. Bu, terpercaya tinggal ikentah. Tah. Eleh di baledogan. 10 yang ngomong tentang keburukan, 2 yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kalah. Orang-orang Israel semua terhasut. Lebih mudah, lebih gampang mempercayai berita buruk atau kabar baik? Berita buruk, apalagi ibu-ibu. Benar. Semua ngomong. Kayak gitu. Si Pastor Eko teh beuki lalakinya. Urang pernah ningalikeun. Lempang jeung bapak-bapak. Dan semua akan apa? Menghebohkan.
Kalau kabar baik, kita berkata, ih Pastor Tri teh baik pisahnya. Pasti awan nambahan. Oh, nges cicing. Jangan pernah lupa, memang tendensi kita, memang kemanusiaan kita, kalau melihat sesuatu yang jelek, langsung dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Ya. Amun bahasa Sundana teh naonnya? Dibelekehkeun. Pokoknya mun kasih langsung digoreng-gorengkan gitu ya. Kan saya ingat itu kalau ada seorang oma suatu saat ikut misa gitu ya. Lalu pada saat ikut misa tuh sebelum misa sudah diberitahu tolong misa akan dipimpin oleh Romo Eko, tolong para bapak ibu, anak-anak, para oma handphone dimatikan supaya kusyuk. Lalu pada saat saya khotbah bunyilah nenonet, nenonet, nenot. Mungkin dealerna pedal pop modern gitu ya. Terus semua orang tuh begini gitu. Terus bunyi lagi nenonet, kan makin kencang, nenonet gitu ya. Lalu diam terus. Rupanya seorang oma. Tapi si oma itu cici gitu. Terus yang oma semua tuh pada ngeliatin semuanya kayak gini gitu. Si emak tuh kan semua sudah melihat. Makin semua orang melihat pada dia, makin panik emak itu gitu ya. Arek maruman tuh bisa-bisa. Akhirnya itu handphone didiukan saudara-saudara. Dan pepeslah. Kan kalau oma-oma mah kalau udah ngadiukan teh bara-bara raseuh teh geningan gitu. Jadi geus konslet, pecah gitu habis. Apa yang saya mau katakan, kita tuh sebagai orang Katolik sering kali gitu ya, tegaan gitu. Ninggalin nu salah teh langsung. Kau ninggalin. Jadi nu salah teh merasa apa? Merasa dipermalukan. Iya maaf, atuh teu nyaho mama. Lihat deh. Jadi seperti itu, bahwa sering kali unsur negatif, unsur ketidakpercayaan, unsur keraguan itu lebih besar daripada iman. Maka perhatikan seluruh umat mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb. Namun apa yang terjadi? Bahwa ini macet. Tong seri, bantuan gitu, langsung serikeun tinggalikeun gitu. Namun apa yang terjadi? Tampaklah kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun jengkel dengan umat Israel. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah peristiwa ini terjadi, setelah Tuhan menghakimi, apa yang terjadi? 10 orang pengintai itu mati. Tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 wakil pemimpin, Yosua dan Kaleb yang diperkenankan masuk. Karena 10 orang ini tidak percaya bahwa Tuhan mampu membawa mereka ke tanah terjanji. Nah, mari kita lihat. Ada 2 sisi. Apakah orang beriman atau orang penuh keraguan? Jangan berpikir bahwa kalau orang beriman selalu percaya. No. Sering kali kita pun jatuh. Sering kali pun kita harus butuh berdoa. Bahkan kalau terlalu percaya diri bahaya. Karena kalau terlalu percaya diri orang itu akan menjadi apa? Sombong. Kalau terlalu percaya diri orang itu akan melupakan siapa? Tuhan. Bahwa yang memampukan kamu itu siapa? Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bersyukur bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Jadi corongnya Tuhan. Sada di mana-mana. Sampai saya kemarin ke Kendari.
Oma-oma datang kepada saya, Romo, aduh terima kasih Romo. Terima kasih Romo tuh banyak di YouTube. Oh ya Oma, iya. Kalau saya malam Romo gak bisa tidur. Langsung buka YouTube Romo dan tertidur Romo. Gitu. Cek saya, terima kasih Tuhan. Panggilanku adalah menidurkan oma-oma yang mesti naon lah gitu ya. Lalu kan saya seringkali diminta orang lalu perminyakan dan akhirnya bablas, kandas seringkali. 4 hari yang lalu oleh sahabat saya dipanggil Romo tolong papa saya sakit, didoakan. Tadinya saya itu hanya mau ngirim apa? Ngirim komuni. Tapi anaknya berkata, perminyakannya saja Romo. Biar papa tenang, kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Baik, ada istrinya, ada suaminya, ada semua anaknya dan cucunya beberapa. Datang ke rumah sakit Siloam. Pas saya masuk, Kong, Romo, sehat Kong? Sehat Romo, cuma kadang-kadang sesak Romo. Oh ya oke, kita berdoa ya Kong ya. Nanti saya akan beri sakramen perminyakan ya Kong. Anda tahu reaksi ibunya? Ibunya tuh langsung kayak gitu loh. Lalu saya beritahu, Oma, sakramen perminyakan itu adalah sakramen supaya apa? Supaya engkau makin dikuatkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan, jika ada orang yang sakit, mintalah kepada pemimpin jemaat untuk diurapi. Supaya ia dipulihkan. Dan kalau ada dosa, ia diampuni oleh Tuhan. Lalu omanya berkata, ya Romo, baik. Lalu perminyakanlah. Dan komuni. Dan Anda tahu kebesannya diomongin. Si Engkong sudah perminyakan. Oleh siapa? Pastor Eko. Apa jawab besannya? Siap. Dan saudaraku, kurang ajar. 2 malam yang lalu engkong ini dipanggil Tuhan. Saya tadi pagi datang saudara-saudaraku ke Oasis. Langsung si omanya. Terus saya bilang, bukan saya atau oma kata saya. Tuhan. Jadi lihat di sini, saya seringkali dan di satu sisi ya, Anda boleh punya harta banyak, punya mobil hebat gitu ya. Terus kalau sudah saya masuk ke orang-orang yang sudah di ICU, sudah tidak bisa apa-apa. Apakah mereka minta harta lebih banyak? Mau malah Romo doakan supaya menang mobil barunya mau. Aya. Saya sebut gelo maneh ya hirup can puguh gitu minta mobil baru gitu saya. Semuanya pasti minta apa? Sembuh, betul sembuh, sehat. Pada saat itu saya berkata, anugerah Tuhan yang paling indah itu adalah apa? Hidup, cukup.